Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini saya bisa hadir di masjid yang megah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memandu kita ke jalan yang benar, yakni berada pada dinul Islam ini. Ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kaliwates melalui pimpinan ranting Jember Kidul ini untuk bisa bersama-sama mengkaji firman-firman Allah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan ini nanti membuat semangat bagi kita bersenang, bergembira untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita dicipta untuk menjadi khalifah fil ard ini. Ibu bapak yang mulia, beberapa waktu yang lalu saya diberi informasi untuk ngaji di sini. Yang ini tadi kata Pak Haji Buhari tadi apa Kak, ngaji di tempat lain ya. Yang kebetulan sejak maghrib tadi ya, maghrib sampai dengan isya, kemudian langsung ke sini. Jadi sudah purna tugas di SMA Muhammadiyah, tetapi masih diminta juga ngajar di MBS-nya malam hari, Muhammadiyah Boarding School itu. Ya dari sana kemudian pulang langsung ke sini. Pulang menghampiri istri saya, Pak. Kata saya tanyakan, ada ibu-ibunya ada 15% ya. Saya tidak tahu apa benar 15% ibu-ibunya. Nah, kalau ada ibu-ibunya, istri saya ajak ya. Supaya kalau diajak ikut pengajian ini ngandani ku penak, Pak. Ya. Ngandani bareng-bareng nek dikandani ceritani dewe-dewe itu apa sendirian itu kadang agak angel, kadang gitu. Tapi kadang-kadang juga nurut kan gitu istri itu. Karena memang kita ini diperintahkan juga untuk mendoakan istri, mendoakan anak, keluarga itu, untuk ikut bareng-bareng menikmati kehidupan di dunia ini untuk mencari bekal hidup di akhirat kelak. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tidak sekedar kita saja yang menjadi orang yang muttaqin, tapi kita ajak anak kita, istri-istri kita. Ya. Ya kan kepanjangan kan banyak ya. Kita kan juga jamak kan, jadi istri-istri kita. Ya kalau hanya istri saja kan hanya satu kan itu. Baiklah. Harapannya memang tidak sendirian kita ini, bersama anak dan bersama dengan istri, keluarga ini, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Di surah yang pernah saya dengarkan ceramahnya Pak Haji Buhari ya, Pak Haji Buhari ya, bukan Bukhari ya, di Masjid Al Khair ya, Miftahul Khair itu ya, kaitan dengan Ibadur Rahman itu ya, ya. Lanjutan dari ayat itu ada doa Nabi Ibrahim itu. Ya mudah-mudahan kita
di dalam pengajian-pengajian seperti ini yang ada ibu-ibunya, jika sempat istri kita juga bisa diajak gitu ya. Baiklah, saya tidak diberikan tema ini Pak, jadi temanya sak karep ini ya. Saya ambil dari perasaan yang senang, bergembira di dalam bermuhammadiyah ini. Karena saya baca di dalam muqaddimah anggaran dasar itu bahwa Muhammadiyah ini akan mengantarkan jamaahnya, mengantarkan warganya ke pintu gerbang Jannatun Naim. Nah, itu di poin paragraf terakhir di muqaddimah anggaran dasar itu. Sehingga dengan membaca itu kemudian saya senang sekali bermuhammadiyah ini. Karena akan mengantarkan kita yang ada di dalamnya ini ke pintu gerbang Jannatun Naim. Itu sehingga ada rasa gembira, rasa senang. Sebagaimana tujuan dari Perserikatan Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 dahulu. Pada tahun 1914 itu Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mencanangkan tujuan dari perserikatan itu. Saya bacakan ada 2 tujuan Perserikatan Muhammadiyah itu didirikan itu. Yakni yang pertama memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland. Jadi ada kalimat menggembirakan dan memajukan pengajaran dan pelajaran agama. Pakai kata agama itu Pak Yai Dahlan dulu itu menyebutnya di wilayah Hindia Nederland. Karena pada waktu itu Indonesia kan di bawah penjajahan Nederland Belanda ya. Kemudian yang kedua memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemampuan agama Islam kepada lead-leadnya ya, kepada anggota-anggotanya. Jadi 2 kata ini memajukan dan menggembirakan. Kemudian ditegaskan lagi bahwa ya garis besarnya itu bermuhammadiyah itu harus menjadi orang yang maju, kemudian yang bergembira. Kendatipun tadi disampaikan oleh Pak Haji Buhari itu untuk pembangunan itu gitu, iuran membayar infak itu ya harus bergembira juga. Jangan sampai panjenengan sedih. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa itu di dalam hatinya oleh Allah diberikan kegembiraan. Jadi kalau panjenengan hari ini masih belum senang beragama Islam, belum bergembira berorganisasi ini, maka paling tidak perlu dipertanyakan lagi keimanan dan ketakwaan panjenengan. Kalau Ustadz Adi Hidayat mengatakan panjenengan, bukan saya nggak masuk di dalamnya kan, berusaha ke sana. Jadi di ayat Al-Quran itu kan ada kekasih-kekasih Allah itu, aulia Allah, ada kata Allah aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, aulia itu ada yang menerjemahkan kekasih, ada yang menerjemahkan wali. Ya, kalau pelajaran saya di SD dulu itu di Indonesia ini ada para wali, jumlahnya berapa Bapak? 9 itu ya. Kalau hanya 9 mungkin panjenengan nggak masuk di dalamnya. Ya mestinya panjenengan menjadi aulia Allah. Aulia Allah itu kalau di SD dulu wali-wali Allah itu ada 9 tadi itu ya. Masih hafal Bapak?
Saya dulu itu menghafalkan karena guru saya itu bagus mengajarkannya itu, kalau ingin hafal maka buatlah singkatan yang mudah untuk dihafal. Wali Songo itu guru saya memberikan contoh singkatannya adalah aku gigu kamu dramabu, kan enak ngafalnya. Aku gigu kamu bodrama, boleh lah ya. A-nya adalah Sunan Ampel, ku Kudus, ka Kalijogo, mu Muria, dra giri, gu Gunung Jati, ya. Kemudian bu Bonang, derajat. Itu singkatan yang enteng saja. Aku gigu kamu dramabu. Nah, jadi masih ingat sampai dengan sekarang wali 9 itu Bapak. Gitu. Walaupun setelah saya baca itu ternyata wali itu banyak sekali. Aulia Allah, wali-wali Allah, yang bisa diterjemahkan juga kekasih-kekasih Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah itu pada dasarnya di dalam diri mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khauf. Khauf itu bisa diterjemahkan takut, ya. Takut menghadapi masa yang akan datang, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya. Menghadapi masa yang akan datang itu tidak ada rasa takut. Akan datang itu bisa esok, lusa, tapi ada penjelasan lagi, masa yang akan datang di situ adalah masa setelah kehidupan di dunia. Jadi setelah kehidupan di dunia ini kan ada alam berikutnya, ada alam barzakh, ada yang menyebut alam kubur itu. Kemudian baru ada alam kiamat yang di sana masih ada padang mahsyar, ada melalui sirot, jembatan di atas neraka itu, ya. Kemudian ada juga telaga Nabi Muhammad itu ya, Salsabil atau telaga Al-Kausar, ya. Menghadapi perjalanan yang sangat panjang itu bagi aulia Allah itu tadi la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Menghadapi alam barzakh, alam kubur, barzakhun itu adalah diterjemahkan batas dinding yang tebal yang kita tidak bisa menembus dinding itu. Loncat juga nggak bisa. Tetapi ada orang yang ngarang lagu itu, dulur-dulur kita, saudara kita yang sudah meninggal itu nek malam Jumat bali ngomah, ya, pulang ke rumah. Entah lagu ini dari mana itu ya sumbernya. Padahal alam barzakh itu adalah tidak ada orang yang bisa keluar dari tempat itu sampai setelah nanti hari kiamat. Mau pulang ke rumah ya nggak bisa. Mau pergi ke alam berikutnya juga tidak bisa. Jadi ada berada di barzakhun yang batasan dinding yang tebal yang tidak bisa diloncati, tidak bisa ditembus itu. Yang kebetulan saya di Kasepuan itu diberi tugas ensiklopedi akhirat itu, bahas tentang kehidupan sesudah kematian itu. Diterangkan dengan sumber-sumber Al-Quran dan Al-Hadis itu orang yang sudah ada di sana nggak bisa kembali. Jadi ya hoax lah kalau ada orang mengatakan roh nenek moyang kita nek malam Jumat apa bali ngomah gitu, mulai jaluk tungo dan sebagainya itu. Ya ada di sana. Sebelum ada di sana baru dikubur ketika 3 langkah pentakziah itu pulang, itu kan diberikan pertanyaan yang apabila tidak bisa menjawab kemudian kena siksa juga. Semua orang itu akan kena siksa kubur itu. Ketika Nabi menjelaskan itu, apakah panjenengan juga Nabi? Iya. Ya. Nabi juga tidak bebas dari siksa kubur. Di antaranya adalah himpitan tanah itu. Yang berapa lebarnya itu ya?
2x1 itu ya. Itu menghimpit sampai apa? Iga ini lepas apa? Patah menjadi satu ini. Itu siksa yang berat gitu. Tapi bagi orang-orang yang siksa kuburnya itu ringan, himpitan tanah itu seperti dekapan orang tua kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, kan enak sekali itu ya. Bagi yang durhaka kepada Allah ketika di dunia, di situ diberikan penjelasan, di antaranya siksa kubur itu dipalu kepalanya dengan palu yang apabila dipukulkan gunung itu hancur, dipukulkan kepada orang tersebut di antara kedua telinganya. Jadi ada siksa kubur itu, sehingga Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berdoa supaya terhindar dari siksa kubur. Berarti siksa kubur itu ada. Jangan sampai mak-mak yang mengatakan koyok ruruwo durung tau mati kok no kubur kiamat dan seterusnya. Yang heboh dulu itu mak siapa itu ya. Ada itu. Sehingga Nabi kan diantaranya bukti menambahkan keyakinan kita, karena Nabi mengajarkan di akhir
pada tarian Jalaluddin Ar-Rumi itu yang tarinya munyer-munyer, Pak. Belum pernah ya? Ya nanti bisa dipelajari tarian itu. Suruh bergembira karena mau bertemu dengan kekasihnya. Jadi Allah itu kekasih. Ada perasaan khawatir itu hilang, takut itu sudah tidak ada. Ini orang-orang yang disebut menjadi kekasih Allah tadi itu. Bisa kita baca di surah Yunus ayat yang ke-62. Ala aulia Allah la ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa kekasih Allah yang tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih tadi itu, diberikan penjelasan oleh Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. yakni orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman lagi iman kepada Allah, iman kepada apa? Malaikat, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus Rasul kepada apa lagi? Takdir baik dan takdir buruk ya. 6 itu tidak usah ditambah atau dikorup. Ya sudah, 6 itu diusahakan untuk benar-benar meyakininya. Iman itu kan yakin di dalam hati, kemudian diucapkan juga di dalam lisan dan diamalkan dalam perbuatan itu. Jangan ditambah. Saya pernah tanya kepada Pak Kiai Haji Zainuri, pernah dengar ya? Yang sekarang namanya diabadikan jadi gedung di Universitas Muhammadiyah itu, gedung Kiai Haji Ahmad Zainuri. Ketika saya waktu itu di Pemuda Muhammadiyah, ada masyarakat yang dihebohkan dengan cerita dari mulut ke mulut itu, ada yang bisa menangkap tuyul. Pernah tahu tuyul ya? Oh enggak pernah ya. Wah, wong di sana bisa menangkap tuyul 2 dari toples ya toh. Gundul, bentuknya seperti anak kecil itu, mudo. Macam-macam itu. Saya tanya kepada Pak Kiai itu, waktu kantornya di SMA Muhammadiyah, kantor PDM itu. Jawaban Pak Kiai itu enak, wong pinter itu memberikan penjelasan itu plong gitulah. Jadi keluar dari ruangan itu tidak ada tanda tanya lagi itu. Rukun iman itu ya, ketika saya tanya bagaimana dengan kabar di masyarakat tentang tuyul. Ya iman ya
dan selalu dalam keadaan bertakwa. Bukan sekedar bertakwa di situ ya, ada kata kanu wa kanu yattaqun. Dalam keadaan selalu bertakwa kepada Allah. Bukan kadang-kadang takwa. Nek yang masjid ini takwa ini kan meningkatkan ya. Ada penjelasan ini, wah bertambah meningkat. Kemudian nanti masuk pasar berubah lagi ya. Karena memang keimanan itu ya adalah yazidu wa yangkus, termasuk ketakwaan itu. Takwa yang didefinisikan dengan definisi sederhana di dalam kitab Jalalain itu adalah bimtisalil awamirihi waj'tina bin nawahi wa itqaihim bidzalikan nar, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya dan menjauhkan diri dari siksa api neraka. Jadi ketakwaan ini baik itu dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi sendirian, itu di situ disebutkan harus bertakwa, wa kanu yattaqun, selalu dalam keadaan bertakwa. Jadi takwanya tidak ketika saat-saat tertentu saja bertakwa, suatu saat ya memang jiwa manusia ya seperti itu. Tapi bagi kekasih Allah tadi itu, wali-wali Allah tadi itu, keimanan dan ketakwaannya itu tadi terus menerus, wa kanu yattaqun, sehingga dengan begitu oleh Allah diberikan busro, diberikan kegembiraan. Bukan busro siapa? Busro muqaddas, namanya pakai busro itu. Jadi kalau diberikan kabar gembira oleh Allah, mestinya kita juga bergembira. Ya ono kabar gembira, tapi panjenengan sedih kan, berarti enggak menolak kabar gembira tadi itu ya. Yang memberikan kabar gembira itu Allah. Lahumul busra kata Allah. Jadi mukminin ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat lain itu juga ada kata basyar itu tadi ya. Di Al-Baqarah ayat 25 itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira
kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi nek sampean saiki kesedih di dunia, ya apa yang harus dipertanyakan kepada diri kita yang sedih? Kata orang-orang tua saya ya, ayah, ibu itu urip di dunia itu ora usah sedih. Ya istilah urip sepisan, ana kata sepisannya. Urip sepisan di dunia itu ora usah sedih. Rugi nek urip di dunia mek sepisan sedih. Ketika nawari saya nikah, yang nikah. Jawaban saya wis dereng gadah napa-napa. Langsung agak dibentak. Sampai lu gak bersyukur wis duwe tangan, duwe sikil, duwe mripat. Jadi waktu itu kan masih baru kuliah akhir waktu ditawani rabi, dan rabi. Jadi dereng gadah napa-napa niki, Mak. Sampai lu ora bersyukur. Duwe tangan, duwe sikil. Tak pikir ya bener. Yang menasihati urip di dunia itu ora usah rugi urip di dunia mung sepisan sungguh sedih. Itu ya bergembira. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk bergembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan selalu dalam keadaan bertakwa yang disebut dengan aulia Allah tadi itu. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu. Jadi wali Allah ya nanti ya panjenengan tidak hanya 9 tadi itu. Tidak hanya apa tadi? Aku, Gigu, kamu, Budrama gitu tadi. Tidak hanya itu. Kalau di tempat lain itu ada siapa yang mau daftar wali? Ada pendaftaran wali, Pak. Ya bukan wali murid atau wali apa ya? Wali kelas ya. Yang dimaksudkan wali kekasih Allah itu ada ijazahnya, ada macam-macam itu ya. Tapi kalau penjelasan tafsir di dalam Al-Quran itu kalau ingin jadi wali Allah itu ya sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa itu harus kita miliki itu tadi. Kemudian dilanjutkan diberikan kabar gembira sehingga ya harus gembira. Berorganisasi gembira, ditarik oleh Pak Buhari setiap hari itu hampir setiap kali ya. Setiap hari ya. Ono berita hangat orang-orang itu bagi informasi share macam-macam langsung kabar dari akhirat itu kabar gembira luar biasa sekali Pak Haji Buhari sehingga bisa SD-nya jadi itu dengan izin Allah tadi itu ya. Ya. Jadi Bapak sampai jam 9:04 setengah 10 apa jam 9 Pak? Setengah 9. Terima kasih diingatkan. Baiklah saya tegaskan di sini bahwa hidup di dunia ini syaratnya apa tadi? Harus bergembira kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Harus berbahagia. Ada ustadz yang menyampaikan pesan yang indah yang barangkali bisa kita bawa pulang ya. Kalau panjenengan ingin bahagia, maka bahagiakan istri-istri panjenengan. Ya. Jadi kalau istri kita bahagiakan itu kan ada imbal baliknya juga kan ya. Tapi nek bojone jenengan diseneni ya enggak dibahagiakan, ya mungkin dia akan memberikan balasan yang tidak membuat panjenengan bahagia. Jadi kata kuncinya bahagiakan istri panjenengan kalau panjenengan ingin bahagia. Bagi ibu-ibu nggih, kalau panjenengan ibu-ibu ingin bergembira, berbahagia, maka bahagiakanlah suami panjenengan. Ya, intinya hanya di situ saja Bapak. Tinggal bagaimana aplikasinya melaksanakan firman Allah di dalam surat apa tadi? Yunus ayat 62, 63, 64 yang saya awali dengan muqaddimah anggaran dasar. Nah, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Nasrul minallah.
Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.